Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Mandiri Tbk yang berkode saham BMRI, di mana sudah kita ketahui jika laporan keuangan tahun buku 2024 BMRI sudah keluar, apakah kinerjanya di tahun 2024 sesuai dengan harganya saat ini? Dan di pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 segmen, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang profil perusahaan, yang kedua kita akan membahas manajemennya, yang ketiga kinerja perusahaannya, yang keempat harga wajar perusahaannya, dan yang kelima kesimpulan. Profil Bank Mandiri adalah sebagai berikut. Sejarah singkat. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri merupakan hasil merger dari 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Visi dan misi. Visi Bank Mandiri adalah menjadi bank terbaik di ASEAN dengan misi untuk memberikan layanan keuangan yang terbaik dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan masyarakat. Strategi bisnis. Bank Mandiri memiliki strategi bisnis yang berfokus pada 3 area utama, yaitu 1. Accelerate the growth segment strategi, meningkatkan pertumbuhan bisnis di segmen consumer banking dan kredit serbaguna mikro (KSM). Yang kedua, integrate the group strategi, memperkuat presence Bank Mandiri di negara ASEAN dan meningkatkan produktivitas jaringan Bank Mandiri. Yang ketiga, deepen client relationship strategi, meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan dengan nasabah di segmen korporasi dan komersial. Prestasi, Bank Mandiri telah mencapai beberapa prestasi seperti menjadi bank terbaik di Indonesia dan ASEAN, serta memenangkan beberapa penghargaan internasional. Market kapitalisasi saham BMRI Bank Mandiri pada Februari 2025 adalah sekitar Rp529,67 triliun berdasarkan harga saham terkini dan jumlah saham yang beredar. Namun perlu diingat bahwa nilai market kapitalisasi dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan harga saham. Dari website lembarsaham.com bisa dijelaskan jika jumlah saham BMRI Bank Mandiri yang beredar adalah sekitar 92,399 lebih lembar saham atau dibulatkan menjadi 92,40 miliar lembar saham. Dilansir dari IDN Financial, bisa kita lihat untuk nama pemegang saham, saham seri B, Government of the Republic Indonesia atau Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah saham 48,533 miliar lebih lembar saham dengan mencapai persentase 52%, di mana di sini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan sebagai pengendali. Kemudian saham seri B, publik di bawah 5% dengan jumlah saham 37,237 miliar lebih lembar saham dengan mencapai persentase 39,90%. Kemudian selanjutnya saham seri B, Indonesia Investment Authority dengan jumlah saham 7,466 miliar lebih lembar saham dengan mencapai persentase 8%. Untuk daftar pemegang saham yang lainnya yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank Mandiri, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Alangkah baiknya untuk para sahabat investor kembali mengeceknya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Untuk anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Tbk terdiri dari 12 Dewan Direksi dan 11 orang Dewan Komisaris. Tetapi di sini Sadar Saham hanya akan membahas Direktur Utama dan Komisaris Utama atau independen saja dari PT Bank Mandiri Tbk. Untuk anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lainnya, diharapkan para sahabat investor untuk mengeceknya sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Tempat, tahun lahir, Palembang, tahun 1966. Pendidikan S1, Universitas Sriwijaya, Palembang. Pengalaman, 1. Sebagai Direktur Treasury dan International Banking, Bank Mandiri, dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang kedua, Direktur Treasury, Bank Mandiri, dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Yang ketiga, PLT, Direktur Utama, PT Semen Indonesia Persero Tbk, tahun 2017. Yang keempat, Komisaris Utama PT Semen Kupang Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2017.
Dan yang terakhir, Direktur Keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk tahun 2016 sampai tahun 2017. M. Khatib Basri, Komisaris Utama atau Independence PT Bank Mandiri Tbk. Tempat tahun lahir Jakarta tahun 1965. Pendidikan S1 Universitas Indonesia, S2 The Australian National University, S3 The Australian National University. Pengalaman: pertama, Menteri Keuangan RI Kabinet Indonesia Bersatu II dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Dan yang terakhir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Dilihat dari pergerakan harga saham BMRI secara tahunan dari 13 Februari 2024 sampai video ini dibuat, BMRI saat ini berada pada harga 5.025. Bisa dijelaskan pada grafik, harga saham BMRI telah mengalami penurunan sebesar minus 28,47% dari harga 7.025 pada 13 Februari 2024 menjadi 5.025 pada saat video ini dibuat pada tanggal 13 Februari 2025. Penurunan persentase yang cukup lumayan dalam. Kita bisa juga lihat pada grafik, BMRI mencapai harga terendahnya dalam satu tahun terakhir di harga 4.880 pada tanggal 11 Februari 2025 dan menyentuh harga tertinggi sepanjang tahun pada harga 7.450 pada tanggal 23 September 2024. Penurunan harga yang cukup lumayan dalam. Dan faktor-faktor apa sajakah yang membuat harga BMRI turun 28,47%? Apakah penurunan harga sahamnya sebanding dengan kinerja perusahaannya? Mari kita bahas bersama. Berdasarkan dari data Stockbit, laporan laba rugi tahunan dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 bisa kita lihat, tampak semua grafiknya baik dari revenue yang berwarna ungu, laba bersih yang berwarna biru muda, dan garis net marginnya konsisten grafiknya mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Jika dihitung dari tahun 2020 sampai tahun 2024, pendapatan BMRI mengalami kenaikan sebesar 64% dari 100,2 triliun di tahun 2020 menjadi 164,3 triliun di tahun 2024. Jadi untuk CAGR pendapatan BMRI dari tahun 2020 sampai tahun 2024 atau pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah 10%. Pertumbuhan CAGR yang sangat bagus. Sedangkan untuk laba bersih atau net income BMRI bisa kita lihat juga pada grafik, tampak dari tahun 2020 sampai tahun 2024, laba bersih atau net income BMRI mengalami kenaikan sebesar 326% dari 17,1 triliun di tahun 2020 menjadi 55,8 triliun di tahun 2024. Kenaikan yang luar biasa sekali. Dan untuk CAGR atau pertumbuhan rata-rata setiap tahun laba bersih BMRI dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 27%. Kemudian untuk rata-rata net margin BMRI dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan sesuai dengan data grafik bisa kita hitung rata-rata net marginnya adalah 29%. Persentase net margin yang sangat bagus, dimana bisa dijelaskan juga untuk net margin terendah pada tahun 2020 sebesar 17,08% dan net margin tertingginya sebesar 37,64% pada tahun 2023. Sekarang kita beralih ke laporan posisi keuangan BMRI dari laporan resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk kas yang dimiliki pada tahun 2024 sebesar 31,665 triliun rupiah, naik hampir 20%. Dari tahun 2023 yang sebesar 26,431 triliun rupiah. Dengan kas yang sebesar itu, ini akan membuat keuangan perusahaan semakin kuat dan sehat. Kemudian untuk simpanan nasabahnya di tahun buku 2024 yang terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka, dan simpanan dari bank lain, itu semuanya berjumlah 1.473,274 triliun rupiah, dan itu naik 7,6% dari tahun buku 2023 yang berjumlah 1.369,128 triliun rupiah. Sedangkan jumlah dana yang terkumpul dari dana sirkah temporer yang terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito berjangka mudharabah naik sebesar 12% dari 226,281 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 253,340 triliun rupiah di tahun 2024. Beralih ke pinjaman yang diberikan yang terdiri dari pinjaman yang diberikan ke pihak ketiga dan pihak berelasi, bisa dilihat dari laporan keuangan, total pinjaman yang diberikan di tahun 2024 sebesar 1.623,216 triliun rupiah, naik sebesar 19% dari tahun 2023 yang sebesar 1.359,832 triliun rupiah.
Sedangkan untuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pinjaman yang diberikan turun sebesar 7% dari 53,098 triliun di tahun 2023 menjadi 49,354 triliun rupiah di tahun 2024. Kemudian untuk jumlah ekuitas atau modal yang diatribusikan ke entitas induk naik hampir 9% dari 260,852 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 283,796 triliun rupiah di tahun 2024. Sekarang kita membahas untuk non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah Bank Mandiri. Dari laporan keuangan tahun buku 2024 dijelaskan, di tahun 2024 NPL gross-nya adalah sebesar 0,0097 atau 0,97%, di mana angka ini turun 5% dari tahun 2023 yang sebesar 0,0102 atau 1,02%. Untuk tambahan info, standar non-performing loan (NPL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah di bawah 5%. Ini berarti dengan NPL yang berada di kisaran di bawah 1%, Bank Mandiri berada pada rasio yang sangat aman untuk rasio NPL-nya. Sedangkan untuk rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau yang disingkat CAR Bank Mandiri, atau pada laporan keuangan Bank Mandiri ini ditulis KPPM atau kewajiban penyediaan modal minimum, di mana rasio ini adalah rasio yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh Bank Mandiri. CAR BMRI untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 14%. Untuk tambahan info, standar CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Semakin besar persentasenya malah semakin lebih baik. Beralih ke rasio profitability BMRI. Dari data Stockbit bisa dilihat untuk return on asset secara TTM atau 12 bulan ke belakang adalah 2,30%. Persentase yang sangatlah kecil. Untuk return on equity secara TTM atau 12 bulan ke belakang sebesar 19,66%. Persentase yang cukup bagus. Kemudian gross profit marginnya secara kuartalan sebesar 62,25%. Persentase yang sangatlah bagus. Lalu untuk operating profit marginnya secara kuartalan sebesar 41,10%. Masih persentase yang sangat bagus. Dan yang terakhir untuk net profit marginnya secara kuartalan sebesar 30,20%. Ini juga persentase profit yang sangat bagus. Bisa disimpulkan secara general, rasio profitability saham BMRI sangatlah bagus. Hanya di return of asset atau ROA-nya saja, persentasenya sangatlah kecil karena masih di bawah 10%. Bagaimanakah dengan histori dividen saham BMRI? Bisa dilihat dari investing.com, Bank Mandiri sangat rutin sekali membagikan dividen setiap tahunnya, mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2024. Jadi bila dihitung dari tahun 2003 sampai tahun 2024, Bank Mandiri sudah 21 tahun sangat rutin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya setiap tahunnya. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang telah diberikan adalah sebesar 59,22% dari laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Dengan total dividen yang diberikan dalam setahun terakhir sebesar Rp353,9575 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 7,25% dengan memakai perbandingan di harga saat ini di harga Rp5.025. Untuk harga wajar saham BMRI, Sedar Saham akan menggunakan dua metode perhitungan sederhana, yaitu menggunakan rata-rata PBV, Price Book Value BMRI dalam 3 tahun terakhir, dan menggunakan rata-rata PER, Price Earning Ratio BMRI dalam 3 tahun terakhir. Bisa kita lihat pada analisa Stockbit, rata-rata PER BMRI dalam 3 tahun terakhir adalah 11,48. Dan rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir adalah 2,22. Untuk perhitungan harga wajar pertama dengan rata-rata PER, Price Earning Ratio BMRI dalam 3 tahun terakhir, Sedar Saham akan menggunakan EPS, Earning per Share BMRI secara annual full year 2024 sebesar 597,67 dikalikan rata-rata PER, Price Earning Ratio BMRI dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 11,48 kali, dengan memperoleh harga wajar 6.861. Harga ini sudah saya bulatkan. Untuk perhitungan harga wajar kedua dengan rata-rata PBV, Price Book Value BMRI dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 2,22, Sedar Saham akan menggunakan BVPS Book Value per Share BMRI sebesar 3.040,68 dikalikan dengan rata-rata PBV Price Book Value BMRI dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 2,22 dan memperoleh harga wajar 6.750. Harga ini juga sudah saya bulatkan.
Dari perhitungan harga wajar dengan kedua metode di atas, maka didapatkan harga wajar BMRI berada di rentang harga 6.750 sampai 6.861. Dan dengan melihat harga saham BMRI berdasarkan video ini dibuat berada pada harga 5.025, maka bisa disimpulkan harga saham BMRI berada di bawah rentang harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini under value. Dari pembahasan saham BMRI kali ini, maka bisa dibuat beberapa kesimpulan sederhana, yaitu 1. BMRI adalah salah satu bank BUMN terbesar milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. 2. BMRI memiliki rasio profitability yang sehat, baik dari revenue, laba bersih maupun net marginnya. Bahkan rasio NPL-nya hanya 0,97% saja. 3. BMRI rutin membagikan dividen tanpa putus setiap tahunnya dalam 21 tahun terakhir, dari tahun 2003 sampai tahun 2024, dengan dividen PO rasio terakhir yang diberikan mencapai 59,22%. Dan yang keempat, dengan harga saat ini di harga 5.025, berdasarkan video ini dibuat, bisa disimpulkan berdasarkan kalkulasi harga wajar dari setiap saham, BMRI saat ini berada di bawah harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini under value. Demikian pembahasan emiten kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi para sahabat investor. Dan kembali saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham, dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.